sing mboten sepanon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore anak-anak. Selamat siang, Bapak. Tenaga dan baik-baik saja, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Untuk mengawali pada pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasanya, monggo dari Mas Ketua untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Baik, mari teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih kepada semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Mas Irfandi, hadir? Hadir ya. Pak Mas Rafiq, ada. Tatin ada. Ada. Kemudian Fitria Zahra, ada ya. Bisa. Ada Pak. Ada ya. Tima Nur Fitria, hadir. Hadir Pak. Ya. Sudah saya panggil semuanya. Ada yang belum saya panggil? Ada Pak. Saya belum dipanggil, Pak. Pak. Ini Riantina ya. Ya. Hadir apa Pak? Ada lagi? Saya Pak belum. Lasni belum ya? Lasni ada. Bolos Pak, Bu Sulasni Pak. Lolos. Oh tadi yang ke belakang itu? Kamar mandi, Pak. Di kamar mandi. Saya hadir Pak, Oh hadir. Hadir kok nggak boleh. Hadir loh. Bu Siti Nur ada? Ada, Pak. Ada. Saya kira cukup sudah semuanya. Alhamdulillah hadir semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan akidah hal-hal yang pernah kita pelajari sebelumnya. Kita sampaikan tujuan pembelajaran pada kali hari ini, yaitu yang pertama, melalui pengamatan siswa nanti dapat menghayati dan menjelaskan pengertian akhlak terpuji berkaitan dengan adab berpakaian, berhias, dan adab perjalanan. Ya, jadi nanti mohon dari siswa kita semuanya belajar bagaimana bisa menjelaskan kaitannya dengan adab berpakaian, berhias, dan perjalanan. Kemudian yang kedua, nanti siswa dapat membiasakan diri berakhlak yang baik dalam berpakaian, berhias, dan perjalanan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menunjukkan bagaimana akhlak yang baik dalam berpakaian, berhias, dan adab dalam perjalanan. Kemudian yang keempat, menganalisis adab dan manfaat akhlak berpuji, berpakaian, berhias, dan adab perjalanan. Yang terakhir, ini ada siswa dapat tahu tentang adab dan manfaat akhlak terpuji, sekaligus nanti menyajikan hasil analisis adab berhias, adab berpakaian, berhias, dan berpakaian. Ya. Jadi nanti diskusi, kemudian hasilnya dipresentasikan. Oke, hadirin semuanya. Sebelum kita memulai dari pembelajaran tentang materi, kita akan mengetahui dulu tentang materi yang telah kita laksanakan kemarin, yaitu tentang akhlak ya. Jadi tentang akhlak macam-macam dan macam-macam akhlak. Akhlak itu ada yang tahu kemarin? Akhlak itu apa? Ayo kita gali. Mas Faiz kemarin. Akhlak. Budi pekerti Bapak. Budi Ya, akhlak pekerti. itu budi pekerti atau tingkah laku dalam diri seorang ya. Kemudian macam-macam akhlak ada berapa? Dua, yaitu akhlak Madhumah sama apa? Sama Mudah dan mazmumah, Pak. atau akhlak terpuji dan akhlak Tercela. akhlak terpuji itu contohnya apa saja? Jujur. Jujur, ada apa?
Sabar. Sabar. Terus yang lain. Ikhlas. Ya. Kemudian akhlak tercela. Contohnya apa saja? Mencuri, berbohong. Mencuri, berbohong. Sombong. Iya, pintar semuanya. Terima kasih semuanya yang masih ingat. Alhamdulillah sudah belajar semuanya. Selanjutnya, namanya anak terpuji kan contohnya banyak sekali, ya. Seperti hal yang sudah kita pelajari. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang anak terpuji, tetapi fokus pembahasannya yaitu ada berpakaian, berhias, dan ada perjalanan. Nah, sebelum kita memulai lebih lanjut, saya pengen tanya dulu, kenapa kita berpakaian? Ada yang tahu seperti apa? Untuk menutup aurat. Menutup aurat, Bapak. Untuk menutup aurat, ya betul ya. Ada lagi, ada anak siswa itu memakai seragam OSIS. Kenapa? Sebagai identitas. Ya, Identitas. sebagai identitas, betul. Kemudian ada seorang yang memakai jaket. Kenapa orang memakai jaket? Biasanya kenapa? Nah, Dingin. Ya, betul. style. Style juga bisa ya. Kemudian yang selanjutnya semuanya mestinya sudah pernah melakukan perjalanan ya. Kemudian siapa yang pernah berpergian jauh? Ya, benar mana? Eropa, Pak. Eropa ya. Ada yang lain ya, kemana pernah? Ya, Pak. Mana? Ke Semarang, Bapak. Saya Oh, di iya. Wonosobo bolak-balik, Pak. Oh, di Wonosobo ya. Kita lihat dari ada berpakaian ini, dan tanya tadi kenapa kamu berpakaian ternyata untuk menutup aurat. Ini adalah berarti fungsi ya. Jadi fungsi pakaian untuk menutup aurat. Tapi kenapa kok menutup aurat berwarna-warni? Oh, ternyata fungsi pakaian itu tidak hanya menutup aurat, tetapi sebagai juga perhiasan. Nah, ada lain nggak fungsi dari pakaian, yaitu untuk apa ini? Kalau orang memakai jaket itu apa? Menghindari diri dari musim dingin. Ya, melindungi dari dingin ya. Berarti Ancaman lingkungan. untuk melindungi diri dari Melindungi diri. ya. Lanjut, kita lihat amati gambar dan ungkapkan. Lihat gambar ya, gambar 1. Nggak kelihatan, Pak. Berapa? Belum kelihatan, Pak. Belum muncul, Pak. Belum jalan. Belum jalan. Sudah? Belum. Belum. Ini udah. Belum. Kasih folder, Pak. Dari tadi nggak ada PPT-nya, Pak. Dari tadi nggak ada gambarnya, Bapak. File saja itu. Hah? Dari tadi cuma file saja, Bapak. Sinyalnya lagi sholat paling, Pak. PPT-nya besar. Ini sudah. Belum. Kok belum? Belum. Ya, Belum. Dari tadi belum, Bapak. Belum ya? Oke, saya Belum. itu, Pak. Saya itu, Pak. Pak, Alat terpuji, Pak. dikeluarkan dulu, Malam, Pak. Pak. Jujur, Pak. Ini sudah? Belum? Belum. Kok belum ya? Sinyal, Bapak. Mungkin. Mungkin sinyal, Pak. Tadi bisa kok dicoba. Sudah? Belum. 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 Belum? Belum. Belum. Pakai langsung kabel aja, Pak. Sudah belum ini? Belum. Langsung terangkan aja, Pak. Kabel aja, Pak. Langsung saja ya. Ya, Karena tidak muncul, amatilah gambar. Nah, di sini ada gambar. 1 itu adalah gambar peragaan busana. Busana
peragaan busana itu seorang perempuan memakai celana dengan memamerkan busananya. Nah, dalam bayangan kayak gitu, sopan atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak sopan? Karena menyerupai laki-laki, Pak. Satu menyerupai laki-laki. Yang kedua, lekuk tubuh, Bapak. Ya, jadi dalam pameran itu adalah tidak sopan dalam syariat kita karena seorang perempuan itu menyerupai laki-laki itu ya, dan sebaliknya. Nah, itu dilarang oleh agama. Yang gambar kedua itu adalah bayangkan seorang perempuan itu transparan bajunya. Sopan atau tidak? Tidak. Nah, kenapa? Lihat auratnya, Pak. Kelihatan auratnya, Bapak. Mancing sahabat Pak Jadi- Irfan, Mas Irfan, Pak. Iya. Jadi karena kelihatan auratnya ya, jadi itu tidak boleh dalam syariat, apalagi transparan. Yang namanya aurat perempuan itu seluruh anggota tubuh kecuali apa? Muka dan telapak Telapak tangan. Selanjutnya gambar apa? Orang yang dalam orang Kristen itu pakai busana merah-merah itu baju apa itu? Ada yang tahu? Merah-merah. Ya. Cina, Pak, orang Cina. Orang Cina. Sinterklas itu, Pak. Sinterklas. Oh. Mbah tua nggih, Mbah Kong nggih. Oh. Mbah Kong. Nggak boleh pakai pakaian merah-merah ya, Pak. Itu adalah tidak boleh karena apa? Sesuai Karena budaya Kristen. Manta sabaha bi kaumin ya mantasab komen. Jadi wa minhum. kita itu tidak boleh menyerupai pakaian non muslim itu ya. Iya. Ya, Pak. Selanjutnya langsung ini ada gambaran itu ya, berarti secara tidak langsung kita bisa memahami bahwa ada berpakaian itu ada beberapa larangan ya, ada beberapa larangan dan anjuran. Kira-kira larangannya ada berpakaian itu apa saja, bisa menyebutkan? Tidak menyerupai laki-laki. Kalau Ya, Tidak satu, boleh tidak boleh menyerupai laki-laki. laki-laki. Dua, Tutup aurat. Menutup aurat. harus menutup aurat. Tiga, Nampakkan lekuk tubuh. ya tidak boleh memperlihatkan lekuk tubuh itu ya. Yang keempat, Terlalu longgar. ya harus terlalu longgar atau tidak boleh sempit. berlebihan. Selanjutnya dan sebagainya banyak sekali ya. Ini sudah bisa memahami adab tentang pakaian, itu ya, dan perhiasan. Jadi berpakaian dan berhias itu ada kemiripan. Kalau pakaian itu untuk menutup aurat dan berhias itu adalah sesuatu untuk memperjelas diri. Jadi untuk memperoleh diri itu bisa memakai baju, bisa memakai perhiasan dan lain sebagainya. Selanjutnya, sudah paham ya kira-kira tentang ada berhias dan ada berpakaian dan berhias? Paham. Paham, Pak. Ya, Paham. kita lanjut berkaitan dengan adab berperjalanan. Semuanya sudah pernah jalan-jalan ya. Tadi ada yang ke Semarang, ada Wonosobo dan sebagainya. Nah, adab beperjalanan itu kita ada sebelum berangkat biasanya apa? Berdoa, Pak. Berdoa dulu. Doa, Berdoa. Gimana doanya? Ada yang doa bisa? dulu, Doa Pak. naik kendaraan. Subhanalladzi Ya, itulah naik kendaraan. Kita Turun. dalam adab dalam perjalanan kita dianjurkan untuk berdoa. Selain itu apa? Ini sebenarnya ada tayangan video, mungkin bisa dilihat. Bisa dilihat, nggak bisa dilihat ya? Enggak. Kita dengarkan Ada saja. Mbak. Bisa. Ada beberapa adat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam melakukan safar atau bepergian. Berikut diantaranya. Pertama,
Sebelum melakukan safar, hendaknya kita menyelesaikan semua urusan terkait sama anak Adam, seperti hutang, pengembalian barang pinjaman, mengembalikan amanah, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kedua, sebelum keluar rumah untuk safar, hendaknya mengerjakan salat 2 rakaat. Nabi SAW bersabda yang artinya, jika engkau keluar dari rumahmu, maka lakukanlah salat 2 rakaat, yang dengan itu akan menghalangimu dari kejelekan di luar rumah. Jika engkau memasuki rumahmu, maka lakukanlah salat 2 rakaat yang akan menghalangimu dari kejelekan di dalam rumah. Ketiga, dianjurkan untuk pamitan dan menitipkan pesan, baik bagi musafir maupun orang yang ditinggal. Ya, itu ya. Itu salah satu video tampilan fit-fit dalam perjalanan ya. Oke, saya kira cukup untuk materi ini. Selanjutnya, saya sudah membagikan LKPD-nya. Ya. Pada kesempatan kali ini kita bagi 3 kelompok untuk mendiskusikan dan bisa dilihat di LKPD-nya, yaitu tentang adab berpakaian, berhias, dan perjalanan. Seperti hal yang kemarin sudah dibuat saja ya grupnya ya. Ya, Kita Pak. diskusi membuat kelompok, silahkan berdiskusi sesuai dengan subtemanya, yaitu ada yang di kelompok 1 itu ada berpakaian, yang kedua ada berhias, dan selanjutnya ada perjalanan. Ya, silakan untuk dibuat diskusi. Nanti saat diskusi kita dipresentasikan. Ya, silakan saya kasih waktu untuk diskusi lebih dahulu. Oh ya. Nah, gimana anak-anak? Sudah Pak. ya? Oke, saya lihat dulu nanti ditulis di LKPD-nya itu. Kemudian nanti yang lain untuk bisa menampilkan di presentasi ya. Kita lihat di kelompok 1 ada berpakaian. Ya, sudah bagus. Kemudian ada berhias, saya lihat. Bagus ya. Mungkin nanti bisa ditambahi hikmah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ya, sudah bagus semuanya. Oke, saya kira cukup ya untuk perencanaan untuk diskusi. Cukup ya waktunya ya. Selanjutnya ke presentasi. Sudah siap untuk presentasi kelompok pertama ya. Di kelompok pertama silakan dipresentasikan dari kelompoknya Pak Rofik. Pak Rofik, ada Mas Rofik, Fitria, Irfandi. Saya mempresentasikan, yaitu ada berpakaian. Pak. Sah. Ya, monggo dipresentasikan. Ya. Segala gerak-gerik kita baik itu berpakaian, berhias, dan perjalanan selalu mempunyai etika dan sudah diatur dalam agama. Begitu Pak dari kelompok kami Pak. Oh ya, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tangan. Ya, kita ada pertanyaan atau tambahan dari ada berpakaian? Tidak, Pak. Tidak ya. Pak. Selanjutnya yaitu kelompok 2, yaitu ada berhias. Silakan untuk bisa mempersatukan dari kelompok 2. Yang Lasni, ada Mbak Tatin, ada Mbak S. Ya, saya Pak. Ya, silakan. Berhias adalah usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah. Berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Iya, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Ada tambahan? Cukup? Cukup Pak. Ya, garis bawah ya, jalannya berhias ialah usaha untuk memperoleh diri dengan pakaian atau lain sebagainya yang indah ya, dengan berdandan, dengan dandan yang lebih menarik. Oke, saya kira cukup untuk presentasi masing-masing kelompok. Sebelum kita akhiri, ini ada kuis soal yang ada di LKPD itu. Silakan masing-masing untuk bisa menjawab soal yang sudah saya kasihkan sebagai penilaian kognitif.
dari 1 sampai 5 silakan dikerjakan di buku, nanti dikumpulkan ya. Ya, Ya, Bapak. Guru. Silakan Mana untuk kita Bapak? kerjakan. Ya, saya kira sudah selesai ya. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan di tempat saya. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak, Pak. siap. Ya, Kumpulkan sama ketua dulu ya, Pak. ya dikumpulkan ketua, nanti dikumpulkan ke saya. Ya. Siap. Untuk selanjutnya, karena materi kita sudah selesai, kita ada soal sudah kita mengerjakan. Selanjutnya adalah terakhir itu sebelum kita penutupan mestinya ada kesimpulan ya, kesimpulan dari materi atau apa yang kamu dapat dari materi kali ini. Siapa yang bisa menyimpulkan atau siapa yang bisa menguraikan? Ya, Riantina, materi yang dapat kali ini apa? Menurut saya, materi hari ini yang saya bisa cerna ada Kuliah pun dimut Bu suaranya. apabila berpakaian harus sesuai syariat, Bapak, tidak boleh tidak menutup aurat. Terus tidak boleh menyerupai laki-laki. Terus ada berhias juga memakai yang indah-indah, yang menarik, tapi yang tidak berlebihan. Ada perjalanan, itu sebelum perjalanan melakukan sholat sopan. Terus berdoa dan pamitan kepada yang ditinggalkan. Gitu, Bapak. Iya, cakep sih. Pak Guru, izin ke belakang dulu ya Pak Guru. Ya, monggo, silakan. Ya. Lain yang bisa menyimpulkan, ayo. Dan nahan itu, Mbak Fitria. Yang bisa menyimpulkan, ada lagi dari Mas Adam. Segala gerak-gerik kita, baik itu berpakaian, berhias, dan perjalanan selalu mempunyai etika. Ya, dari semua gerak-gerik kita, seperti yang diuraikan Bu Mas Yuningsih, itu segala sesuatu yang atau gerak-gerik kita, gimana? Baik itu berpakaian, berhias, dan perjalanan selalu mempunyai etika. Ya, segala satu gerak-gerik kita, baik itu berpakaian, berhias, maupun perjalanan, itu mempunyai etika atau aturan gitu ya. Ya. Tepuk tangan untuk Mas Yuningsih. Saya nggak dikasih tepuk tangan, Bapak. Sudah tadi lama sekali. Terima kasih. Ada yang lain, monggo? Cukup Pak. Ya, terima kasih pada kesempatan kali ini. Pada kesimpulan sudah dikumpulkan berkaitan dengan pembahasan ada berpakaian, berhias, dan perjalanan. Pada intinya kita selalu menggunakan pakaian yang sesuai syariat dimanapun berada, seperti memakai pakaian ya yang bersih, rapi, terasi, dan memakai yang disunah-sunahkan, jangan lupa untuk berdoa ya. Terima kasih pada pembelajaran kali ini. Sebelum saya akhiri, ini ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Jelas, Pak, cukup. Ya. Tidak ada pertanyaan. Ya, terima kasih. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan diberi ilmu yang manfaat dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari saya, dari awal salam, mohon maaf, saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.